Penciptaan bumi dalam perspektif Al-Quran dan sains. Selama berabad-abad, manusia merenungkan terciptanya alam semesta. Beragam fenomena yang terjadi di dalamnya menjadi unsur yang mendorong manusia merenungkan hakikat jati dirinya dan pencipta alam semesta. Salah satu unsur menarik dari proses perenungan manusia adalah seperti yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dalam surah Al-An'am ayat 74-78, dikisahkan bagaimana beliau memperhatikan fenomena alam raya untuk membuktikan adanya Zat Maha Pencipta yang telah menciptakan alam semesta. Dimulai dari mengamati bintang-bintang, bulan, matahari, dan fenomena alam semesta lainnya. Hingga pada akhirnya, Nabi Ibrahim alaihi salam menunjukkan kepada kaumnya bahwa pencipta alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk yang senantiasa berpikir, manusia merenungkan keberadaannya di alam semesta, juga mempertanyakan proses terbentuknya bumi dan planet-planet lainnya. Bagaimana proses bumi tercipta? Berapa lama? Berapa luasnya? Bagaimana bentuknya? Dan sudah barang tentu, pertanyaan utamanya adalah siapa penciptanya? Rasa penasaran ini kemudian melahirkan jawaban-jawaban yang sesuai dengan kondisi alam pikir di saat manusia hidup. Mitos-mitos penciptaan bumi berkembang sesuai dengan dinamika pengetahuan dan kepercayaan setiap bangsa. Yunani, Mesir, Skandinavia, Jepang, Cina, India, hingga Aztek. Semua memiliki mitologi dan pemikiran tentang asal mula alam semesta dan terciptanya bumi. Berbeda dengan kepercayaan yang ada mengenai terciptanya bumi, Islam memberikan gambaran yang jelas bagaimana proses bumi tercipta. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 9. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Katakanlah, pantaskah kamu mengingkari Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan semesta alam. Dalam ayat tersebut, Allah meminta Rasulullah agar menanyakan kepada orang-orang kafir Makkah, mengapa mereka ingkar kepada Allah, bahkan menyekutukannya, padahal Allah adalah pencipta bumi tempat mereka tinggal. Selanjutnya dalam ayat itu, Allah juga menjelaskan bahwa proses penciptaan bumi berlangsung dalam 2 masa atau fi yaumaini. 2 masa ini dimulai dari materi semacam gumpalan asap hingga menjadi bumi yang padat dan keras sebagaimana kita tinggali saat ini. Dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan apabila semua diciptakan dalam waktu 6 hari yang kemudian dipahami sebagai 6 masa atau 6 periode. Sebab yang dimaksud bukan dalam pengertian 24 jam. Syekh Mustafa Al-Maraghi menjelaskan bahwa hakikat istilah yaum atau hari dalam beberapa ayat Al-Quran hanya Allah yang mengetahuinya. Sedangkan dalam surat Fussilat ayat 9, disebutkan masa penciptaan bumi mencakup 2 masa. Kata ayam, jamak dari kata yaum yang bermakna masa, juga menjadi bagian dari proses penciptaan alam semesta yang disebutkan oleh Al-Quran dalam surah Qaf ayat 38. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Dalam tinjauan ilmu geologi, proses penciptaan bumi terbagi dalam beberapa skala waktu.
yaitu eon atau masa, era atau era, period atau periode, dan epok. Dalam kajian ini, skala waktu geologi dibatasi pada eon, yang untuk selanjutnya disebut sebagai masa. Masa yang rentang waktunya sangat panjang ini dibagi lagi menjadi 4, yakni Fanerozoikum, Proterozoikum, Archean, dan Hadean. Masa-masa ini menandai terciptanya bumi dari awal hingga proses menjadi seperti saat ini, yaitu manakala bumi terbentuk semula oleh sekumpulan gas dan debu lebih dari 4,5 sampai 4,6 miliar tahun silam. Elemen-elemen ringan termasuk hidrogen dan oksigen yang jumlahnya sangat besar terkumpul dalam planet sebagai gas yang terkondensasi dan membentuk bebatuan yang lunak atau yang dalam ilmu geologi disebut dengan istilah molten rock. Kemudian material-material berat memisahkan diri dan menempati tempat yang dalam, sedangkan material ringan naik ke atas. Fase atau masa inilah yang disebut sebagai era Hadean Eon atau masa Hadean, di mana bumi masih pada awal penciptaannya dan belum terbentuk bebatuan kecuali meteorit. Setelah itu, tibalah fase akhir masa Hadean dan memasuki masa Archean, yaitu ketika bulan terbentuk dari lontaran sebagian kulit bumi karena tumbukan dahsyat dengan benda langit lainnya. Al-Quran menandai fase ini dengan istilah Wallahu ja'ala lakumul arda bisatan litasluku minha subulan fijaja. Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, agar kamu dapat pergi dengan leluasa di jalan-jalan yang luas. Fase menghamparkan bumi yang juga disebut dengan tibanya masa Archean, juga ditandai dengan munculnya bakteri dan stromatolite. Kemunculan makhluk ini juga menandai awal kehidupan yang ditandai dengan ketersediaan air. Masa ini dalam kajian geologi juga disebut dengan istilah Proterozoikum, di mana juga dijumpai binatang-binatang purba. Setelah itu, tiba fase pembentukan pegunungan. Masa ini bisa jadi dimulai sejak akhir Proterozoikum atau sekitar 542 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, selain ditandai dengan terbentuknya pegunungan di wilayah interaksi dua lempengan bumi, juga ditandai dengan musnahnya dinosaurus. Semenjak saat itu pula, bumi mengalami perkembangan secara evolutif hingga hari ini. Dalam surah Nuh ayat 19 di atas, Allah menjadikan bumi sebagai hamparan agar makhluk hidup leluasa berjalan di atas permukaan dan menjelajahi bumi. Andai kata Allah tidak mengizinkannya, tentu saja manusia dan binatang tidak bisa berjalan dengan tenang karena pada hakikatnya bumi bergerak. Andai kata tidak ada hukum gravitasi, tentu yang ada di atas bumi bisa kocar-kacir. Sungguh bijaksana Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan bumi dalam beberapa masa hingga menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi makhluk-makhluknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Toha ayat 53. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, serta menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami menumbuhkan dengannya air hujan itu beraneka macam tumbuh-tumbuhan. Jika dibandingkan dengan planet lain, bumi adalah planet tersubur yang menyediakan oksigen melimpah sehingga bisa dihuni makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Anugerah ini seharusnya membuat manusia memahami posisinya sebagai Khalifatullah fil Ard yang diberi tanggung jawab oleh Allah dalam mengelola dan menjaga alam. Maha suci Allah
yang telah menciptakan alam semesta ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah. Seluruh komponen jagat raya ini berinteraksi satu sama lain dengan harmoni yang sempurna dan sangat terukur, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 21. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah perbendaharaannya, dan kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu. Apabila ditinjau dari segi iklim, suhu udara, curah hujan, hingga kecepatan angin yang dikendalikan oleh keseimbangan energi bumi dan atmosfer, rata-rata energi yang diserap dari sinar matahari seimbang dengan energi yang dipancarkan kembali oleh bumi berupa sinar inframerah yang sifatnya panas. Allah menyeimbangkan kondisi seperti ini sehingga bumi cocok dijadikan tempat tinggal manusia. Adanya oksigen membuat manusia leluasa bernafas. Adanya air menyebabkan bumi semakin subur. Bahkan komposisi bumi sebagian juga terdiri dari air. Adanya air membuat tanah juga semakin subur. Peradaban manusia juga dibangun di sekitar sumber mata air, baik berupa danau maupun sungai. Dalam surah Al-Mulk ayat 3-4, Allah memberikan penekanan bahwasannya alam semesta beserta isinya Dia ciptakan dalam keadaan seimbang, indah, dan bermanfaat. Dan manusia sebagai makhluk berakal boleh menikmati dan memanfaatkannya, tetapi tidak boleh merusak. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbang sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu melihat suatu celah? Ketika menafsirkan ayat tersebut, Profesor Quraisy Shihab menyatakan, seandainya dentuman itu tanpa direncanakan atau terjadi secara kebetulan, maka keharmonisan alam raya ini tidak mampu terjadi. Tetapi itu terjadi karena Allah Sang Penciptanya mengatur dentuman itu sedemikian rupa sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan. Dengan kata lain, Allah mengatur sejak dentuman pertama hingga perjalanan benda-benda alam ini hingga kini. Terwujudlah suatu keseimbangan yang demikian teliti dan menakjubkan, sehingga keharmonisan seluruh bagian alam raya ini dapat kita saksikan. Sebagai sunatullah, bumi senantiasa bergerak, berotasi pada sumbunya, dan bergerak secara eliptikal mengelilingi matahari. Bumi merupakan salah satu planet dalam sistem tata surya yang merupakan salah satu dari ratusan miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Allah juga melindungi bumi dengan menyelimutinya melalui hidrosfer, atmosfer, dan magnetosfer yang melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa seperti meteorit dan lain-lain. Selain itu, dengan kenyataan bahwa jari-jari bumi rata-rata sekitar 6.371 km, sedangkan luas permukaan bumi sekitar 510 juta kilometer persegi, di mana 71% berupa lautan dan 29% berupa daratan, memberikan kepastian apabila Allah benar-benar menjadikan bumi sebagai tempat yang nyaman bagi makhluknya. Bumi juga memiliki sifat-sifat fisis, antara lain memiliki medan magnetik, medan gaya berat alias gravitasi, medan elektromagnetik, dan dapat menghantarkan gelombang-gelombang elastis. Dengan menggunakan sifat-sifat bumi seperti ini, manusia mampu melihat apa yang terdapat di dalam bumi. Misalnya,
Ketika mencari sumber minyak bumi, maka para ahli menggunakan metode seismik yang dikembangkan berdasarkan sifat bumi yang mampu menjalarkan gelombang elastik. Metode gaya berat, magnetik, maupun elektromagnetik juga digunakan dalam mencari sumber daya bumi. Tanggung jawab manusia sebagai Khalifatullah fil Ard adalah memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menjaganya agar tidak rusak akibat ulah manusia sendiri. Jika manusia merusak bumi, maka keseimbangan alam akan berkurang. Akibatnya, bencana akan datang dan yang merasakan dampaknya bukan saja manusia, melainkan makhluk hidup lainnya. Keseimbangan ini berlangsung sampai hari ini atas izin Allah. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 40, Allah menegaskan, فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya, matahari, bulan, dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Ayat ini mengisyaratkan bahwa bumi berputar sesuai dengan porosnya atau rotasi, dengan posisi miring, bukan lurus. Ia berotasi dengan membentuk sudut sekitar 23 derajat dari poros tegak ekliptika. Akibat posisi miring bumi saat berotasi inilah, muncul pergantian musim, perbedaan lamanya malam dan siang, serta masa tanam. Berkat posisi miring ini pula, semua tempat permukaan bumi pasti pernah terpapar sinar matahari. Akibat sudut kemiringan yang sama, yaitu 23 derajat, maka saat bumi mengelilingi matahari atau revolusi, terjadilah perbedaan tempat terbit dan terbenamnya matahari. Matahari tidak terbit dari satu titik ke titik lain, melainkan selalu bergeser setiap hari ke titik yang lain. Demikian pula halnya dengan titik terbenamnya matahari selama setahun. Ungkapan tempat terbit atau masyarik dan tempat terbenam atau maghrib menunjukkan adanya perputaran bumi pada porosnya dan perputaran bumi mengelilingi matahari. Karunia Allah berupa planet bumi yang subur ini juga diimbangi dengan anugerah lain yang tidak kalah penting, yaitu keberadaan laut, cuaca, dan iklim. Lautan bukan saja menjadi tempat tinggal makhluk di dalamnya, melainkan juga sarana manusia memenuhi kebutuhan konsumsinya. Fase penciptaan bumi dan alam semesta ini menjadi salah satu unsur penanda keistimewaan mereka yang disebut oleh Allah sebagai kelompok ulil albab. Mereka ini adalah kelompok spesial yang diabadikan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 191. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka." Dalam surah Ali Imran ayat 191 tersebut, Allah menyebut orang-orang yang berakal, yaitu mereka yang selalu mengingat Allah, mengikuti petunjuk-petunjuknya, baik ketika berdiri, berjalan, dan maupun tatkala menjalankan aktivitasnya. Orang-orang ini selalu memikirkan rahasia penciptaan alam, yaitu langit, bumi, dan segala isinya. Allah menyebut orang-orang istimewa ini sebagai ulil albab,
yaitu orang-orang yang memiliki intisari atau saripati paling istimewa dalam diri manusia, yaitu akal. Maka ulil albab berarti orang yang memiliki rasio atau akal yang baik dan menggunakannya untuk memahami fenomena alam dan merenungkan berbagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut terlihat apabila objek zikir adalah Allah, sedangkan objek berfikir adalah makhluk ciptaan Allah berupa fenomena alam. Ini berarti pengenalan kepada Allah banyak didasarkan pada kolbu, sedangkan pengenalan alam raya melalui penggunaan akal, yaitu berpikir. Akal memiliki kebebasan luas untuk memikirkan fenomena alam, tapi dia memiliki keterbatasan dalam memikirkan zat Allah. Surat ini juga mendahulukan zikir atas pikir, karena dengan zikir mengingat Allah dan menyebut-nyebut nama dan keagungannya, hati akan menjadi tenang, dan dengan ketenangan, pikiran menjadi cerah. Bahkan siap memperoleh limpahan ilham dan bimbingan ilahi. Selain itu, mendahulukan subhanaka atau maha suci engkau atas permohonan terpelihara dari siksa neraka adalah mengajarkan bagaimana seharusnya bermohon, yaitu mendahulukan penyucian Allah dari segala kekurangan, yaitu memujinya baru mengajukan permohonan. Ulil albab memahami jika alam diciptakan oleh Allah, tetapi mereka tidak berhenti di situ. Ulil albab senantiasa merenungkan makna dari fenomena alam sehingga mereka senantiasa bersyukur dan memuji Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Semoga serial video kajian tafsir ilmi ini menambah pengetahuan kita akan ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran dan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.